Selamat siang untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 1, kelompok koperasi, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pembuatan proyek aplikasi koperasi. Kami dari Prodi Teknik Informatika C, saya bernama Triana Siboro dengan NPM 2108460. Nama saya Revisi dan Nizebua dengan NPM 2108400059. Saya dengan nama Persadar Hulu dengan NPM 210840061. Perkenalkan, nama saya Mikala Sugian dengan NPM 2108400062. Perkenalkan, nama saya Yusuf Sasiani dengan NPM 2108463. Oke, baiklah. Kami akan menampilkan hasil diskusi kami di database Visual Basic. Terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan proyek kami mengenai koperasi. Yang pertama kita buka XMPP dahulu. Di sini udah terstart. Selanjutnya kita buka command prompt. Di start kita buka, kita klik CD C2 XMPP MySQL bin. Kita enter, kita masukkan mysql.u.p. Karena di sini tidak berpassword, langsung kita enter lagi. Oke. Di sini kita buka semua database yang udah tersave. Karena kita akan menggunakan database koperasi, kita klik use koperasi. Selanjutnya kita tampilkan apa aja yang terdapat di bagian koperasi. Oke, di sini ada 7 file, yaitu anggota koperasi, angsuran, pegawai, pinjaman, simpanan, total pinjaman anggota, total simpanan anggota. Kita buka terlebih dahulu di pegawai, karena pegawai yang akan login ke Visual Studio-nya, dash pegawai. Oke, ini dia bagian-bagian dari pegawai, ada kode pegawai, nama pegawai, username, password, dan lain sebagainya. Sekarang kita beralih ke Visual Studio. Ini tadi sudah saya buka. Di menu utama kita langsung startkan aja. Oke, di sini ada 3 menu, yaitu menu file, menu exit, dan juga menu login. Misalnya, kita langsung membuka ke menu file. Di sini, menu anggota koperasi, pegawai, pinjaman belum bisa kita buka. Karena kita belum login. Untuk itu, kita login. Kita login menggunakan salah satu username dan password dari pegawai yang bekerja di koperasi tersebut. Kita buka di command prompt-nya. Kita klik perintah, select from pegawai. Oke. Ya, karena yang bisa login di username sama passwordnya ini harus terdaftar dulu di pegawai. Kita lihat salah satu, atas nama Triana, passwordnya 333. Kita masukkan. Triana Siboro 3333333. Jika ingin memastikan passwordnya, kita bisa klik show characters. Oke, kita login. Ternyata kode password atau username kita salah. Kita perhatikan lagi ke
database yang sudah terdaftar. Ternyata di sini username-nya hanya Oktriana saja. Kita masukkan passwordnya 38 kali, sudah, baru kita login. Oke, ini sudah berhasil untuk loginnya. Sekarang kita buka menu file. Sudah bisa kita buka beberapa file yang ada di dalamnya. Yang pertama, coba kita buka anggota koperasi. Nah, di sini untuk anggota koperasi itu terdapat beberapa bagian. Ada nama, nama anggota, nomor KTP, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, pekerjaan, nomor anggota, tempat lahir, tanggal masuk, tanggal lahir, dan juga pendidikan terakhir. Misalnya kita akan menyimpan nama anggota koperasi yang baru, kita klikkan namanya misalnya Nurmala, nomor KTP-nya terserah kita, jenis kelaminnya perempuan, alamatnya Sibulga, nomor teleponnya 0852, oke, pekerjaannya bertani, nomor anggotanya misalnya kita klikkan, oke, udah pas, tempat lahirnya Samosir, tanggal masuknya 2021, tanggal lahir 1998, lahir. Pendidikan terakhirnya SMA. Kita simpan. Oke, nama anggota Nurmala dan juga identitas yang lainnya sudah tersave. Misalnya kita cari yang lain. Kita cari Nurmala tadi, data Nurmala dengan memakai nomor anggotanya. Nomor anggota Nurmala tadi nomor anggota misalnya kita cari ini, tadi salah mengcopy, baru kita cari data pasti ditemukan karena ini sudah terdaftar di dalam anggota koperasi. Kita oke kan? Identitas Nurmala akan muncul. Baru selanjutnya misalnya kita akan memasukkan salah satu data lagi. Misalnya nomor anggotanya sama, tetapi nomor KTP-nya berbeda. Namanya juga berbeda. Nomor teleponnya juga berbeda. 2000 tahun 2000 1867. Oke, kita coba kita simpan. Data langsung ditunjukkan data sudah ada. Karena nomor anggota dari tiap anggota koperasi itu tidak boleh sama. Begitu juga dengan NIK, karena ataupun nomor KTP. Karena nomor KTP tiap-tiap orang itu selalu berbeda. Misalnya kita buat nomor anggotanya tadi sama. Misalnya coba kita cari dari salah satu nomor anggota. Ini kita copy saja. Oke, cari data. Data pasti ditemukan karena sudah terdaftar. Kita okekan. Misalnya kita ganti nomor anggotanya. Nomor KTP-nya kita samakan. Misalnya kita buat nomor KTP dari sini. Kita copy. Baru kita paste. Misalnya kita akan menyimpan. Oke, langsung otomatis MXC Box menunjukkan bahwa data sudah ada. Karena nomor KTP dari ini sudah terdata di anggota koperasi. Oke.
Selanjutnya misalnya kita ingin mengubah salah satu data, contoh kita taruh yang si Nela misalnya. Kita ambil dari ini aja. Misalnya kita copy, kita cari data ditemukan, kita okekan. Selanjutnya kita akan mengubah, misalnya yang kita ubah itu namanya. Oke, kita klik ubah. Data berhasil diupdate, kita okekan. Nurmala, nama Nurmala terganti menjadi Nurmala Sihotang. Oke, misalnya kita akan menghapus. Yakin akan dihapus, kita klik yes. Baru kita tutup. Setelah kita hapus, ini langsung kembali kosong. Anggota koperasinya langsung kembali kosong, baru kita tutup. Oke, setelah kita selesai di anggota koperasi, sekarang kita ke file pegawai. Oke, misalnya kita simpan kode pegawai. Terserah kita. Misalnya kita buat pegawai 5. Namanya Junet, username-nya 123, password-nya 271002. Ini 02. Jenis kelaminnya perempuan, alamatnya Medan, tempat lahirnya Bali, tanggal lahir 1998. Nomor telepon. Oke, kita simpan. Ini langsung otomatis data belum lengkap, karena nomor KTP-nya belum kita isi. Oke, sekarang kita isi nomor KTP-nya dan juga nomor teleponnya. Kita ulang dari awal. Misalnya Hardi. Di sini Hardi, kode pegawainya pegawai 5, username-nya Hardi 123. Password-nya itu 123. Oke, nomor KTP-nya. Jenis kelaminnya laki-laki, alamatnya Samosir, tempat lahirnya di Jakarta. Nomor teleponnya. Oke, kita klik menu simpan. Oke. Pegawai dengan nama Hardi dengan kode pegawai PIK5_5 sudah terdaftar. Nanti untuk login, seperti yang tadi kita gunakan username dan password yang telah terdaftar. Misalnya kita cari juga salah satu yang sudah login tadi. Yang sudah login di awal tadi dengan username Oktriana dan passwordnya 33338 kali. Kita cari di kode pegawai untuk cari data. Masukkan kode pegawainya 12345, cari data. Data ditemukan. Kita okekan, data langsung muncul. Misalnya mau kita ubah tempat lahirnya, jadi Sibulga misalnya, kita simpan. Kita ubah. Kita ulang lagi. Kita copy saja data pegawainya. Baru kita cari data. Data ditemukan. Oke. Kita ubah. Kita klik dulu yang mau diubah. Kita klik ubah.
data berhasil diupdate. Oke. Misalnya juga kita akan menyimpan, misalnya dengan jenis kelamin yang lain, misalnya contohnya laki-laki, dengan kode pegawai yang sama, kita simpan, data langsung sudah menunjukkan bahwa data sudah ada. Berarti kode pegawai sudah terdaftar di pegawai, karena kode pegawai tiap pegawai itu tidak pernah sama. Oke. Misalnya ini langsung kembali bersih. Kita akan menggunakan button hapus sekarang. Misalnya kita masukkan salah satu kode pegawainya. Contoh kode pegawai yang ini. Kita copy ke kode pegawai, kita cari data. Datanya ditemukan. Baru kita hapus. Misal kita menghapus kode pegawai ADD 012. Yakin akan dihapus? Yes. Oke. Dengan kode pegawai yang tadi langsung terhapus, baru selanjutnya kita tutup. Selanjutnya kita beralih ke menu pinjaman. Di menu pinjaman ini terdapat beberapa bagian seperti nomor pinjaman, nomor anggota, nomor KTP, nama anggota, besar pinjaman, tanggal otorisasi atau tanggal yang sudah disahkan pada saat peminjaman, alamat pinjaman, angsuran, bunga, jatuh tempo, kode pegawai. Oke, kita dapat melihat menu-menunya seperti menu cari data, simpan, ubah, hapus, tutup. Yang kita lihat yaitu di menu simpan. Di menu simpan ini masih belum bisa dibuka karena kita belum masukkan nomor anggota yang sudah terdaftar. Ini bisa kita simpan jika nomor anggota di anggota koperasi itu sudah terdata. Oke, misalnya kita buka dulu di database kita. Mengenai nomor anggota koperasi dan juga nama anggotanya. Itu harus sama. Kita klik perintah, select from anggota koperasi. Oke, di sini ada 4 anggota koperasi yang sudah terdaftar dengan nama anggota ada Bunga, Butet, Nela, dan juga nomor anggotanya masing-masing. Misalnya kita buat dengan nama anggota Oktri, nomor anggotanya 126789. Kita buka di Visual Studio. Nomor anggotanya 126789. Ternyata menu simpannya, misalnya kita langsung menyimpan, data belum lengkap. Oke. Baru, misalnya kita buat yang lain. Di sini terlihat jelas menu simpannya itu belum bisa kita klik karena nomor anggotanya itu tidak terdaftar. Oke, misalnya kita buat yang tadi 126789. Oke, otomatis menu simpannya ini langsung bisa kita klik nantinya, langsung bisa terbuka. Kita buat nomor pinjamannya. Ini telah ada nama Oktri, kita buat nomor anggota yang lain. Misalnya ADD 9. Kita klik ADD 9. Oke, menu simpannya ini telah terbuka. Kita buat di sini nama anggotanya itu Bunga. Oke, kita klik namanya. Nomor pinjamannya misalnya pinjaman 2. Nomor KTP-nya kita buat. Oke. Besar pinjamannya 40 juta misalnya atau 50 juta. Oke, selanjutnya tanggal pinjamannya misalnya 2021. Tanggal
Otorisasinya tanggal 25, 20, 21, lama pinjamannya 10 bulan, angsurannya itu bisa dicicil 10 kali, bunganya 0, jatuh temponya itu bulan 10 itu ke April tanggal 25, 20, 23. Oke, kode pegawainya, soalnya pegawai 3. Kita simpan. Oke, langsung tersimpan. Misalnya di sini kita masukkan tadi namanya, menu simpannya ini tidak akan muncul karena nama tersebut tidak terdata di anggota koperasi. Tapi misalnya coba kita masukkan nama anggota koperasinya Bunga, menu simpannya otomatis langsung akan terbuka. Oke. Baru misalnya kita akan menghapus atau mengubah, kita carikan data, langsung kita klik hapus. Apakah yakin dihapus? Akan yakin dihapus. Oke, menu pinjaman saya rasa sudah siap. Kita tutup. Baiklah, selanjutnya kita beralih ke menu angsuran. Kita klik. Di sini dapat kita lihat bahwa tombol simpannya ini belum bisa digunakan. Untuk itu, kita masukkan dulu nomor anggota dari anggota yang sudah terdaftar. Kita buka dengan perintah select from anggota koperasi. Kita okekan, kita enter. Oke, di sini bisa kita lihat nomor anggotanya itu AD02. Maka kita gunakan AD02. Oke. Di sini langsung tombol simpannya ini langsung otomatis bisa terbuka. Kita ingin menyimpan salah satu angsuran dari salah satu anggota, kita masukkan, misalnya nomor angsurannya itu ini, nomor pinjamannya ini, nomor KTP-nya ini, baru sisa angsurannya misalnya 5 juta, angsuran ke-7, jumlah angsurannya itu harusnya 8, denda 0. Kita simpan. Kita klik menu simpan. Di sini data sudah ada karena nomor anggotanya itu sudah terdaftar. Karena nomor anggota dari tiap-tiap anggota koperasi itu selalu berbeda. Maka kita ganti nomor anggotanya yang belum terdaftar di angsuran. Oke, kita klikkan langsung text box-nya kosong. Kita ambil dari command prompt yang tadi, nomor anggota yang belum terdaftar. Di sini telah terdaftar semua, yang belum terdaftar itu ADD9. Kita masukkan, misalnya ADD9. Oke, tombol simpannya langsung otomatis terbuka. Kita masukkan nomor angsurannya, nomor pinjamannya, misalkan ini, dan juga nomor KTP-nya. Sisa angsurannya 5 juta, angsuran ke-7, jumlah angsuran 8, dendanya 0, kita simpan. Oke, data dengan nomor anggota ADD9 itu telah tersave. Misalnya kita ingin mencari salah satu nomornya, kita klik aja cari, masukkan nomor angsuran. Seperti cara yang tadi. Oke, saya rasa sudah di sini.
Baru selanjutnya kita beralih ke simpanan. Oke, misalnya kita akan menyimpan salah satu nomor simpanan, misalnya ini, nama anggotanya Herbert, tanggal simpanannya 2021, besar simpanannya itu misalnya 50 juta. Oke, baru nomor KTP-nya itu jenis simpanannya simpanan pokok, nomor anggotanya, misalnya kita masukkan ADD09. Oke, baru kita simpan. Oke, nomor simpanan yang baru telah tersimpan. Oke, misalnya kita cari di nomor simpanan 2938, 2938, kita cari data ditemukan, kita okekan. Oke, langsung datanya itu akan muncul untuk nomor simpanan, nama anggota, tanggal simpanan, besar simpanan, nomor KTP, jenis simpanan, dan juga nomor anggotanya akan muncul. Setelah itu misalnya kita akan mengubah salah satu data, misalnya di sini menjadi Herbert Sinaga. Kita klik baru, kita klik ubah. Data berhasil diupdate, kita okekan. Oke, langsung terganti namanya menjadi Herbert Sinaga. Misalnya pun jika kita ingin menghapus, kita klik hapus, yakin dihapus, yes. Oke, kita tutup. Baiklah, selanjutnya kita beralih ke total pinjaman. Kita klik. Oke, selanjutnya kita masukkan nomor pinjaman yang sudah aktif tadi. Misalnya 126789. Baru total pinjamannya kita buat misalnya 70 juta. Sisa pinjamannya setelah beberapa kali angsuran 40 juta. Sisa angsurannya untuk sisa angsuran yang sebelum yang dibayar misalnya 1.200.000. Nama anggotanya yang udah terdaftar tadi misalnya Hardi. Kita simpan. Oke, data telah tersimpan. Selanjutnya untuk mencari data tadi bisa kita masukkan nomor anggotanya 126789. Kita cari data ditemukan, kita okekan. Oke, baru data akan muncul. Selanjutnya untuk menghapus, bisa kita klik ikon hapus, baru yakin akan dihapus, kita yeskan. Setelah itu kita tutup. Oke, baiklah, selanjutnya kita beralih ke total simpanan. Kita startkan. Selanjutnya kita masuk ke nomor anggota, misalnya kita akan mencari salah satu data total simpanan yang udah kita simpan, 126789, kita cari. Data ditemukan. Meskipun dengan nama yang sama, data bisa ditemukan dengan nomor anggota. Baru misalnya kita buat lagi, dan kita simpan di sini. Nurlah, simpanan pokoknya 11 juta, simpanan wajibnya 16 juta, simpan sukarelanya 300.000, kita simpan. Di sini ditunjukkan data sudah ada, karena nomor anggota yang kita masukkan ini sudah terdaftar di nomor anggota sebelumnya di total simpanan. Karena nomor anggota di tiap-tiap total simpanan itu selalu berbeda, tidak ada yang sama. Oke, kita masukkan nomor
anggota yang lain yang sudah terdaftar tadi. Misalnya AD02, kita masukkan nama anggotanya Irma, simpanan pokoknya 4 juta, simpanan wajibnya 2 juta, simpanan sukarelanya 1 juta. Kita simpan. Data tersebut telah ada sebelumnya. Selanjutnya, kita ingin mencari data, misalnya kita masukkan dari nomor anggota ini, ADD9. Misalnya kita cari, data ditemukan, misalnya mau kita hapus, ya akan dihapus, yes. Baru kita tutup. Baiklah, demikianlah tugas kelompok kami dari kelompok 1 mengenai proyek koperasi. Untuk itu, sekian dan terima kasih.